Hai, halo, berjumpa lagi di Tupi Channel, teknik menik percetakan Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi untuk pembuatan standing pots. Nah, standing pots ya, ada yang ukuran besar dan ukuran kecil. Ukuran kecil ini biasanya untuk membungkus skincare ya, skincare ataupun produk-produk bubuk yang gram-graman kecil. Ya, seperti ini, udah banyak ya. Untuk cara pembuatannya, mari kita saksikan. Nah, di sini untuk bahannya adalah stiker transparan. Ini mereknya Camel, transparan ya. Biasanya buat laminasi dingin biasanya. Nah, kemudian kertas HVS 70 gram. Nah, ini penampakan satu rimnya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat untuk definisinya, keterangannya. Oke, halal ya. Nah, F4 215 kali 330 mili. Kemudian untuk alatnya, yang pertama adalah gergaji ya, ini namanya gergaji. Kemudian sisa reng dari pembuatan bingkai kemarin dan pengukur mistar gawang. Nah, ini namanya kapal Titanic ya, kapal Titanic. Oke. Untuk langkahnya, yang pertama adalah pengeprinan terlebih dahulu. Oke, reprint. Saya menggunakan kertas HVS F4. Kemudian tintanya dengan tinta DYP atau tinta biasa ya, tinta ori. Untuk pengeprinan saya percepat biar tidak memperpanjang video tutorial kali ini ya. Nah, satu, kemudian ini. Oke, saya menggunakan printer Epson L1210. Nah, kebetulan ini baru kemarin rusak, jadi belum saya pasang lagi untuk cover bagian samping. Nah, ini yang besar. Oke, kita skip saja ya untuk cara printnya karena mungkin udah pada bisa. Kemudian kita panaskan dulu kapal ini ya dengan derajat maksimal. Kita colokkan ke sumber listrik terdekat. Nah, di sini saja. Pastikan menyolok dengan tajam. Nah, ini lampu indikatornya menyala. Biarkan sampai panas. Dikata-katain saja juga panas sih. Oke, selanjutnya kita mengukur laminasi biar sesuai dengan kertas HVS yang kita print ya, supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, ukurannya F4 ya, F4. Caranya seperti ini, tumpukan, atau kalau kalian punya cara sendiri bisa menggunakan cara sendiri ya. Bisa menggunakan penggaris dulu lalu dikater, atau dikater dulu baru digaris. Nah, intinya supaya laminasi ini tidak melebihi daripada kertas yang akan dilaminasi. Ya, lebih sedikit tidak apa-apa, cuma jangan terlalu banyak. Oke, sudah. Yang kita laminasi adalah bagian belakangnya yang tidak di print ya. Kita pastikan dulu ini adalah plastik laminasi. Oh iya, betul, saya tidak salah ambil ternyata. Ini plastik laminasi transparan. Oke, balik ya, balik, kemudian dilaminasi.
Nah, cara melaminasi ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Tupi ya. Nah, caranya seperti ini. Oke. Nah, pastikan menempel dengan sempurna. Ya, pastikan menempel dengan sempurna. Oke. Nah, ini sempurna dengan menempel. Kemudian bagian 2, bagian belakang. Ini kita pastikan dulu ini bisa dikelupas. Oke. Nah, seperti ini. Tempelkan lagi bagian ujung dulu. Nah, kalau ujung sudah menempel dengan rata dan sempurna, baru kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, tarik seperti ini. Nah, usahakan dilaminasi serata mungkin ya, serata mungkin. Oke. Ini sebenarnya hanya cara manualnya saja. Kalau kalian pengen cepat, itu bisa menggunakan, untuk cetaknya dulu ya, untuk cetaknya bisa menggunakan mesin offset dengan kertas art paper ataupun HVS ya, sesuai harga ya, sesuai harga. Untuk laminasi sebenarnya bisa menggunakan laminasi panas ya. Laminasi panas itu lebih murah kalau banyak. Nah, kalau sedikit manasinya yang sulit. Nah, ini berhubung cuma sedikit dan ini juga untuk proses tutorial, jadi saya menggunakan laminasi dingin supaya lebih cemerlang. Oke. Nah, ini laminasi ketiga ya. 3. Dan ini yang terakhir, yang keempat, karena saya print 4 lembar HVS. Kalau dihitung-hitung itu, kalau menggunakan kertas HVS dan laminasi dingin ini, untuk satu piece standing pots-nya itu bisa di harga kisaran 1000. Nah, itu untuk jatuh satuan ya. Kalau banyak kalian bisa menggunakan offset. Oke, setelah dilaminasi semua ya dengan laminasi dingin setika transparan, kemudian dipotong sesuai garis yang telah digariskan ya. Garis kehidupan yang harus dilewati. Nah, seperti ini. Saya percepat ya untuk video cara pemotongannya, karena mungkin kalian sudah ahli dalam potong-memotong ya, terutama yang di atas sana, yang di atas itulah, yang duduk di kursi-kursi itu ahli memotong, potong anggaran, potong ya, serba potong lah. Nah, pastikan semua terpotong dengan sempurna. Nah, ini potongan terakhir. Oke, selesai. Nah, untuk posisi perakitannya ya, hijau dengan hijau ya, posisinya terbalik ya, untuk laminasi dan laminasi dengan laminasi, jadi berhadap-hadapan. Oke. Dan yang biru dengan warna biru juga, biar sinkron dan apa namanya itu, menarik perhatian. Oke, ini setrikanya sudah sangat-sangat panas. Nah, ini fungsi untuk rengnya seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, ini lipat dulu. Pastikan posisi di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, seperti ini, lipat tengah-tengah, lalu belindir, tarik, iya,
supaya berbekas seperti cintaku padanya. Oke. Nah, posisi laminasi dengan laminasi biar nanti bisa menempel. Oke. Nah, jaraknya seperti ini, segini ya. Kira-kira setengah sentian, atau bila pengen tebal lagi 1 cm bisa. Nah, panaskan seperti ini ya. Fungsinya ini sebagai sealer ya, sebagai perekat, karena basicnya kan stiker laminasi transparan itu dari plastik. Nah, plastik apabila terkena panas itu akan luntur, lumer, dan akan menyatu dengan plastik yang lain. Nah, seperti ini. Ini sudah kenceng ya. Kalau ada orderan banyak, kalian bisa menggunakan mesin sealer, ataupun yang lebih cepat itu namanya mesin simming ya. Mesin simming itu biasa buat packing plastik seperti ini dan packing yang lain, itu namanya simming, yang udah ngerol ke depan. Nah, lanjut untuk proses pembuatannya. Langkahnya sama, cuma di bagian sebelah belakangnya, bawah belakang. Nah, oke, pastikan menempel dengan sempurna. Oke, sudah menempel ya. Lipat bagian tengah tadi yang sudah terlipat lagi supaya dapat presisi dan pas. Nah, oke, sekarang bagian samping. Nah, beri jarak 1 sampai setengah senti. Nah, paskan seperti ini. Oke. Ini supaya lebih mudah, bisa kalian gunakan mesin produksi ya. Ini saya cuma buat contoh saja bagaimana alur pembuatannya gitu. Kalau pengen cepat, bisa menggunakan mesin skala produksi, mesin offset, dan juga mesin simming untuk finishingnya. Nah, diusahakan ya ini kalau print itu menggunakan tinta berbasis minyak, air, ataupun pasta. Jangan pakai tinta yang basicnya toner, tinta kering itu ya, tinta A3 biasanya, karena nanti kalau dipanaskan itu tintanya akan menempel di bagian yang panas. Kalau setrika nanti nempel di bagian bawah setrika, kalau simming nanti nempel di simmingnya. Nah, ini sudah jadi satu. Oke, sudah jadi. Nah, ya lumayan bagus lah untuk buat manual ya. Saya beri nilai 90 dari 1000. Nah, supaya terlihat lebih rapi lagi, karena ada sisa-sisa yang tidak mau pas ya, tidak mau pas, potong saja. Sisi tepinya potong saja sekiranya pas, tidak ada lebihan warna putih dari kertasnya. Nah, untuk bahan kertas kalian bisa memilih sesuka hati, kertas apapun bisa, selama bisa dicetak. Nah, kan ada kertas art paper dicetak dengan tinta ori atau tinta dye, kan tidak bisa, itu harus pakai tinta offset ataupun tinta art paper. Nah, ini seperti ini bawahnya. Oke, satu sudah selesai. Sekarang kita coba yang kecil.
pensil warna hijau ya. Bagian laminasi dengan laminasi. Karena ini kecil, nah ditempel setengah senti saja supaya lebih terlihat longgar dalamnya. Oke, kalau untuk yang kecil-kecil biasanya itu pembungkus yang serbuk-serbuk. Nah, ada yang serbuk, ada yang buat bungkus biji-biji benih, ada yang buat ya pokoknya yang isinya sedikit lah. Jamu, ada jamu bisa seperti ini. Langkahnya sama persis, cuma ini di bagian yang kecil. Nah. Oke. Intinya itu untuk memanaskan, bisa pakai alat apapun asal bisa panas dan bisa lurus seperti ini. Nah, tengah-tengahnya dilipat. Nah, setelah itu samping kanan lalu samping kiri. Oke, dipaskan supaya tidak melebihi dari warna putih HPS itu. Untuk yang kecil ini harga jual bisa di kisaran angka 1000 ya kalau bikin manual seperti ini. Kalau bikin skala produksi bisa dijual di angka 500 rupiah. Nah itu lebih dari 2000 piece atau lebih dari 1000 piece, itu bisa di angka 500 rupiah. Ya biarpun sedikit ya, untungnya sedikit sekali, cuman kalau kuantitinya banyak ya lumayan banyak. Oke, hijau sudah jadi. Nah, seperti ini ya kan, terlihat. Oke, untuk pembuatan yang biru dan merah saya percepat videonya ya. Saya yakin kalian sudah bisa saat menonton video yang pembuatan besar yang merah dan hijau. Jadi untuk yang biru dan warna pink saya percepat. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi. Oh, tapi ini tidak menempel karena ada bekas potongan tadi ya. Nah, ini bekas potongan, kita buang, tempelkan lagi. Ini kita panas lagi biar bisa menempel. Memang kalau ada dua buah benda, kalau ada salah satu yang menghalangi itu akan sulit untuk bersatu jika ada yang ketiga ya. Nah, begitupun saat pembuatan standing pots ini. Nah, ini kurang panas ya, kurang panas dan kurang lama, jadi kita ulangi. Nah, untuk pembuatan ini kalau salah bisa diulangi, tapi tidak untuk masa lalu. Kalau salah tidak dapat diulangi lagi. Nah, ini hasil akhir. Oke, 3, 4. Tutorial kali ini selesai. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.